Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Berarti kelas ini yang hadir baru dua orang ya. Yang lainnya tidak hadir karena tidak menampakkan wajah. Hadir, Pak. Ya, dibuka kameranya ya. Ada sekalian, pada kali ini kita memasuki materi pertemuan ke-10 dan nilai UTS-nya tadi saya lihat. Alhamdulillah di antara 6 kelas yang saya ampu di Untara, di kelas ini yang paling bagus nilainya ya. Bahkan siapa tuh pokoknya nilainya bagus-bagus lah. Tidak ada yang di bawah 6, semuanya di atas 6. Ya, artinya ya minimal ya banyak yang A gitu ya. Banyak yang A, yang C jarang. Bahkan hampir semuanya B. Insya Allah ya sekarang. Tapi AA-nya lebih banyak kayaknya, paling dikit B. Nah itu barangkali ini saya memberikan apresiasi buat kelas 1 nih, bagus-bagus belajarnya, berarti benar gitu ya. Tinggal dirawat sampai UAS. Nah, dengan mengerjakan tugas dan juga kehadiran, insya Allah mudah-mudahan nanti di UAS juga bisa nilainya dipertahankan ya. Bagus Amin. ya, mudah-mudahan nanti ya hasilnya juga bagus. Nah, cuma nilainya saya belum input di e-kampus ya, karena saya belum menemukan metodenya untuk upload nilainya itu. Ya, Masa gua saya mau nanya Bu Kaprod dulu. Ya, berarti kan ada sekalian, pada kali ini kita membahas tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam, ya, yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang berbagai hidup ya manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Jadi ekonomi syariah itu kalau menurut Umar Chapra itu juga adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia untuk alokasi dan distribusi sumber daya tanpa batas yang berada pada koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan. Sedangkan menurut Khursyid Ahmad adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dengan tingkah laku manusia secara relasional dan dalam perspektif Islam. Jadi pada intinya kita belajar ekonomi Islam ini belajar ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan fikih atau aturan-aturan Quran atau Islam ya. Nah, di dalam eh, konsep dasarnya ekonomi syariah ini adalah ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid itu yang berpacu pada Al-Quran, ya mengambil sumber-sumber hukumnya sama dengan sumber-sumber hukum Islam. Ya, sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma dan kias.
Dan alhamdulillah kemarin setelah di UTS ya tentang sumber-sumber hukum Islam itu semuanya menjawab hampir 98% benar. Ya, kecuali yang tidak mengerjakan tugas barangkali ada yang gak bisa menjawab. Ya. Ada beberapa orang yang tidak bisa menjawab. Selebihnya 88, 98% itu bisa menjawab. Ya. Artinya saya tidak membahas lagi tentang apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu ijma, apa itu qiyas, karena semuanya sudah paham. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tujuan akhir ekonomi syariah. Tujuan akhir ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan syariah Islam itu sendiri, yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa? Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyibah. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Bukan kebahagiaan semu yang pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan menurut misanan gitu ya. Dan yang kedua tujuan ilmu syariah itu ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia yang merupakan tujuan utama syariat Islam atau maslahah lil ibad karena juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik, materi dari individu, masyarakat dan negara, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek lain dan yang merupakan elemen penting bagi kehidupan dan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan mewujudkan keseimbangan antara dunia dan akhirat dan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi serta meningkatkan kesejahteraan material sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual. Itulah tujuan ekonomi Islam ya. Sedangkan karakteristik ekonomi Islam menurut Profesor Dr. Ali Yafi, seorang pakar ahli fikih ya. Nah, beliau mengatakan ya ada beberapa hal yang perlu mendorong ya yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam di antaranya meluruskan kekeliruan pandangan tentang ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ya. Nah, dan tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Kedua, membantu para ekonomi muslim yang berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Yang ketiga, ada beberapa karakter ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam buku Al-Mausu'ah Al-Amaliyah Al-Islamiyah. Ini Amaliyah ya, bukan Analiyah, Amaliyah. Yang dapat diringkas sebagai berikut. Harta itu adalah kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Khalifah itu apa? Pengurus atau pemimpin atas harta. Gitu ya. Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. Kepunyaan Allah atau milik Allah apa yang di langit maupun apa yang di bumi. Dan jika kalian menjelaskan atau menzohirkan apa yang ada di dalam diri kalian, autufuhu atau menyembunyikan, yuhasibkum bihillah, akan menghisab kepada kalian bihi dengan perbuatan kalian. Allahu siapa Allah? Maksudnya Allah akan membuat perhitungan ya terhadap apa yang kalian zahirkan, apa yang kalian sembunyikan. Itu selalu dalam pengawasan Allah. Fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni bagi siapa yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengadab atau
memberikan sanksi kepada orang yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan bermula Allah itu atas segala sesuatu sangat kuasa gitu ya. Nah, itu gambaran bahwasanya harta dunia ya yang dititipkan kepada manusia, kita boleh jadi orang kaya tapi itu bukan hak milik, tapi itu hak guna pakai. Artinya hak milik mutlak adalah Allah. Manusia hanya hak guna pakai. Yang kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antaranya yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas hartanya adalah firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 2. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Gitu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ja'alakum mustakhlafina, ya, dan menjadikan kalian sebagai mustakhlafina, orang yang menguasainya gitu ya, atau merawatnya. Falladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian, wa anfaqu, dan infakkanlah gitu. Wa anfaqu lahum, dan infakkanlah oleh kalian lahum kepada mereka yang membutuhkan, ajrun kabir. Nah, sesungguhnya bagi mereka itu adalah pahala yang besar gitu. Jadi kalau harta itu, ya kata Allah, itu di hakikatnya milik Allah, cuma manusia diberikan amanah. Kalau dia diberikan kekayaan, dia menjadi khalifah atas hartanya, tapi itu bukan milik mutlak. Itu adalah hak guna pakai. Ya, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya istri, kita punya kekayaan apa saja, itu hanya titipan dari Allah yang digunakan oleh kita untuk kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, supaya kita menggunakannya itu untuk kebaikan-kebaikan. Nah, yang dimaksud dengan menguasai di sini, penguasaan yang bukan secara mutlak hak milik, pada hakikatnya milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya harus sesuai dengan aturan agama, aturan syariat Islam. Ya. Yang kedua, ekonomi terikat dengan akidah. Nah, karena kita belajar ekonomi Islam, otomatis kita akan ada keterkaitan dengan akidah, hukum Islam, ya, dan moral. Nah, hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Jadi kalau bagi orang-orang Islam di dalam melaksanakan muamalah, muamalah itu dalam arti luas, interaksi terhadap sesama manusia, apapun yang kita lakukan yang baik-baik, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, kita kuliah, kita dagang, kita jadi pejabat, kita jadi apa saja. Kalau kita niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah semuanya itu akan mendatangkan pahala dan keberkahan buat orang yang meniatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam, kata Profesor Ali Yafi dalam Nasution, ya, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas orang lain atau atas kepentingan masyarakat. Pemilik harta dilarang menggunakan hartanya untuk dapat menimbulkan kerugian. Misalnya punya harta banyak, kemudian dipinjamkan kepada orang lain, dan orang lain diberikan bunga yang berlipat ganda dalam membayarnya dan melunasi hutangnya, itu termasuk riba. Itu dilarang oleh agama. Kemudian kita punya oh, usaha, misalnya toko sembako, kita timbun sembako itu sebanyak-banyaknya agar nanti, misalnya pada saat sekarang ini sedang saudara kita yang Nasrani sedang mau melaksanakan Natal, kita jual pada saat itu dengan harga yang mahal. Nah, itu juga tidak boleh. Karena di dalam Islam dilarang seseorang Islam itu ngambil keuntungan lebih dari 50% dari modalnya. Misalnya kita punya dagangan, satu item itu 100.000 modalnya.
Lalu kita jual 200.000, oleh Islam dilarang. Karena itu akan memberatkan orang yang akan memerlukan harta itu. Nah, bagaimana kita disuruh mengambil keuntungan dalam berniaga di dalam Islam? Misalnya kita punya modal 100.000, kita jual 50.000, itu sudah maksimal. Ya. Lebih dari itu maka jatuhnya pada haram karena akan menyusahkan orang lain untuk mendapatkan harta itu. Jadi orang Islam tuh semuanya adalah niatnya ibadah. Jadi bukan hanya semata-mata mengharapkan keuntungan, tapi semuanya itu diniatkan untuk ibadah dan saling tolong-menolong. Jadi dagang itu bukannya untuk semata-mata mencari keuntungan, saling tolong-menolong agar orang mudah mencari apa istilahnya barang yang dia butuhkan. Dan kita disuruh mengambil keuntungan hanya boleh 50%-nya dari modal utama. Terus yang kedua, larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Ini sering terjadi. Orang ingin mengambil keuntungan yang besar, lalu melakukan penipuan di mana-mana dalam bertransaksi. Contoh, kita kalau sekarang kan ada zaman dagang online tuh ya, belanja online, tidak sesuai dengan iklan yang dia berikan. Iklannya bagus, tapi yang dijual itu jelek. Dan itu harganya juga ibaratnya dia menipu, kelihatannya murah tapi sesungguhnya yang dijual itu harta yang jelek, tidak sesuai dengan iklan yang dia berikan. Itu transaksi begitu di dalam Islam termasuk penipuan dan termasuk batal dalam transaksi. Nah, transaksi yang semacam itu menjadi haram dalam Islam. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Terus larangan menimbun, tadi sudah menimbun emas, perak, dan harta-harta yang lainnya, sembako dan lain sebagainya itu dilarang. Karena itu bukan ajaran dari Islam. Karena dalam kita kalau dia ada orang kaya, disuruh menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jangan pula menimbun, bahkan harta kita kalau sudah banyak, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, itu minimal. Kalau lebih dari itu lebih bagus. Ya. Yang kedua, larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu maupun dalam masyarakat. Orang misalnya punya harta hanya digunakan untuk berpoya-poya, itu akan ya itu disebut dengan pemborosan mubadzir. Sehingga nanti akan menyulitkan dirinya sendiri dan orang banyak. Ya misalnya dia menjadi bangkrut, akhirnya susah dirinya, dan dalam masyarakat biasanya kalau orang udah susah itu akan berbuat yang macam-macam yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkesinambungan antara kerohanian dan kebendaan, ya. Kesinambungan antara kerohanian dan kebendaan di sini maksudnya adalah Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Setiap aktivitas manusia kan berdampak pada kehidupannya kelak di hari kiamat, ya, di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Qasas ayat 77. Perhatikan, dari sekalian, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan capailah atau carilah bima ataqallahu pada apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan kebahagiaan kamu untuk di dunia. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berlaku baiklah kamu sebagaimana Allah berlaku baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat ini dijelaskan bahwa kita disuruh mencari kebahagiaan akhirat. Namun kita jangan lupa mencapai kebahagiaan dunia. Artinya kita berbuat untuk akhirat, memang itu yang diajarkan. Namun kita tidak boleh melupakan kebahagiaan kita untuk akhirat. Makanya di dalam agama orang yang punya harta 100 juta boleh menginfakkan hartanya atau menzakatkan hartanya hanya 2,5%, kurang lebih sekitar 22,5 juta yang boleh dikeluarkan zakatnya. Itu artinya yang selebihnya yang dari
97 9 maksudnya 97 juta 97 juta 97.500.000 itu digunakan untuk apa? Untuk biaya nafkah keluarga kita, anak sekolah kita, memberikan istilahnya nafkah kedua orang tua kita, mertua kita, dan seterusnya ya. Untuk kebaikan-kebaikan untuk investasi kita juga. Itu. Jadi hanya sedikit. Artinya apa? Untuk akhirat itu ya kita harus perlukan untuk dunia juga uh, harus kita cari ya atau kita sisakan untuk kebutuhan kehidupan dunia. Dan kita disuruh berakhlak. Kalau kita udah jadi manusia yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah, kita harus punya akhlak yang tinggi, harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada seluruh manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah makanya siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tebang pilih orang yang muslim, orang yang non muslim. Kalau di dunia itu ya itu semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Orang istilahnya baik dia agama taat sama Allah maupun dia tidak taat sama Allah, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tabghil fasada fil dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya bagaimana? Nah, itu tadi berbuat jelek, menipu, itu buat kerusakan tuh. Nah, menghardik anak yatim, terus juga membuat kerusakan lingkungan kita, ya itu juga termasuk berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak suka sama orang yang berbuat kerusakan. Dan di ayat yang lain, Allah mengingatkan kepada kita sebagaimana doa kita yang sering diucapkan, wa minhum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan atau kebaikan hidup di dunia dan berikan kami kebaikan untuk hidup di akhirat dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Artinya kita harus seimbang. Kehidupan dunia harus kita raih kebahagiaannya. Kehidupan akhirat juga kita harus raih kebahagiaannya. Dan supaya kita terhindar daripada api neraka. Gitu adik-adik sekalian. Jadi ya di dunia itu sebegitu kehidupan kita sekarang ini. Ya, ingat kedua-duanya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu dengan ilmu. Ya man arada dunya falaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah falaihi bil ilmi. Wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan hidup di dunia harus diraih dengan ilmu. Siapa yang mengharapkan kebaikan hidup di akhirat harus diraih dengan ilmu. Barang siapa yang ingin keduanya, kebahagiaan kedua-duanya harus diraih dengan ilmu. Nah, makanya kalian sangat beruntung nih. Udah pada kerja tapi semangat untuk kuliah lagi, meningkatkan kompetensi agar mencari nanti dapat rezeki yang banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian kerja rajin, kuliah rajin, insya Allah akan mendapat keberkahan bahagia dunia dan akhirat gitu ya. Selanjutnya dari sekalian, ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tuh, ya. Maksudnya bagaimana? Tadi kalau kita sudah punya duit banyak, itu jangan hanya harta itu semua beredar di sekitar kita, tapi kita juga harus membantu tetangga kita, saudara kita yang membutuhkan. Misalnya, ya kalau saya berharap nih, mahasiswa yang di bawah ampuan saya sekarang misalnya kerja sampai selesai kuliah, kemudian kerja lagi adalah setelah 5 tahun itu kita kumpulkan dana untuk apa? Untuk kita supaya punya modal banyak. Nah, nanti kita buka usaha. Nah, kalau usaha kita sudah maju, kita butuh karyawan. Jangan lupa sama tetangga kita, saudara kita ajak untuk bekerja sama, berbisnis saling menguntungkan. Gitu dia kerja jadi karyawan kita, itu lebih bagus, ya, lebih baik, ya. Bahkan pahalanya lebih besar karena kita membantu saudara kita
untuk mengentaskan kemiskinan, sama seperti kita membantu negara kita, membantu negara ya mengentaskan kemiskinan dan menambah saudara kita, tetangga kita dengan pendapatan yang lebih baik lagi sehingga hidupnya sejahtera dunia akhirat. Di dalam Islam kita boleh kaya tapi tidak boleh cuma memikirkan diri kita sendiri. Kita harus juga mengajak tetangga kita, saudara kita harus bahagia juga sama seperti kita. Minimal kebutuhannya tercukupi. Dengan demikian, maka tugas kita sebagai khalifah insya Allah berhasil. Apalagi kalau kita sering jadi bosnya, kita punya jadi karyawan, oh itu sangat luar biasa. Itu pahalanya lebih besar, ya, daripada kita ibaratnya sholat sunnah. Karena apa? Kita menyelamatkan orang dari kesusahan. Ya. Terus arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan memberikan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk kesejahteraan dirinya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Tadi sudah dijelaskan ya, membantu masyarakat secara membantu masyarakat umum untuk juga mencapai kebahagiaannya. Terus yang selanjutnya ini yang doa tadi kita disebut oleh doa-doa orang muslim yang baik, hidup di dunia baik, di akhirat juga baik. Terus ini waktunya udah mau habis nih. Ya, belum selesai, masih panjang. Nah, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Demikian pula dalam individu dalam peradaban Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik, perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan bahagia dunia akhirat. Dalam hal ini negara juga diberikan wewenang turut campur dalam perekonomian, diatur sama negara. Makanya negara itu ada sekarang ada Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian, dan Menteri Keuangan, semuanya bekerja sama untuk apa? Untuk melayani masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia yang membutuhkan istilahnya perlindungan negara dalam hal dagang, dalam hal ekonomi, maupun pinjaman modal, gitu ya. Negara mengatur ke semuanya itu, ya. Termasuk aktivitas. Kalau kita misalnya sampai menimbun harta banyak, negara akan turut campur memberikan sanksi. Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik individu maupun sosial dapat terpengaruhi secara proporsional. Artinya bisa diatur ya secara proporsional. Tidak yang kaya menjadi kaya terus, yang miskin jadi miskin terus, tidak. Jadi harus seimbang antara yang kaya dan miskin, tidak terlalu jauh jarak atau rentangnya. Ya. Bimbingan konsumsi Al-Quran mengajarkan kepada kita dalam kalau kita punya banyak harta, ya kita sudah punya cukup keberkahan rezeki, konsumsinya juga jangan berlebih-lebihan. Bagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah atau pakailah perhiasanmu ketika masuk masjid. Ingat tuh ya adik sekalian, pada saat kita kuliah, ya pakai pakaian yang rapi. Pada saat kita ke masjid, pakai pakaian yang rapi. Pada saat kita mengerjakan yang baik-baik, pakai pakaian yang rapi. Jangan pakaian yang sembarangan. Ya walaupun kita kuliah online begini nih, tuh saya demen nih pakaiannya rapi-rapi, Sukma Ali pakaiannya rapi, mau khotib kali ini ya. Khotib hari Sabtu. Khotib hari Sabtu. Terus juga Ragil, ya si Ragil juga pakaiannya bagus nih, udah pakai sorban ya. Itu Pak rapi, artinya apa? Emang orang Islam tuh harus begitu menampakkan kerapihannya. Ya, kalau orang sudah terbiasa rapi, nanti masa tuanya itu akan rapi. Jadi kuliah pakaiannya harus bagus, rapi. Kalau rapi itu nanti biasanya akan cepat jadi bosnya. Mudah-mudahan, amin. Ya. Nah, terus kulu washrabu Amin, walatus. Masya Allah. Ya. Makan dan minumlah oleh kalian bebas dari yang halal-halal ya. Makan dari makanan-makanan yang halal, minum dari minuman-minuman yang halal, atau dari hasil uang yang dihasilkan dari jalan yang halal. Wala tusrifu, jangan kita berlebih-lebihan. Walaupun dari barang yang halal, ya kita tidak boleh berlebih-lebihan ya.
Misalnya sampai banyak yang kebuang tuh ya. Kita boleh beli sama seperti di tempat pesta tuh. Ya kalau orang hajatan itu makan sampai berlebih-lebihan banyak yang kebuang tuh. Orang yang ngambil dosa tuh. Karena banyak yang kebuang. Ya mubazir. Wala tusrifu. Ya jangan berlebih-lebihan. Innahu. Apalagi yang halal saja keberlebihan tidak boleh, apalagi mengkonsumsi yang haram. Itu lebih dosa lagi. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Waduh, ini kelas ini bagus-bagus amat nih, pakaiannya bagus-bagus. Ganteng-ganteng. Ya. Itu barangkali ada sekalian ya, tentang petunjuk tentang ekonomi syariah. Ini ada karakteristik ya. Ekonomi syariah itu ada 5 karakteristiknya ya. Dalam harus menjalankan proyek yang baik menurut ajaran Islam. Kalau kita punya proyek, memberikan rezeki yang luas mungkin kepada anggota masyarakat. Tadi sudah diselesaikan. Memberantas kefakiran, memperbaiki pendapatan dan kejayaan. Ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama bergabung sama kita untuk kerjasama yang menguntungkan. Memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Melindungi kepentingan anggota masyarakat. Dan kalau kita punya duit lebih, dianjurkan untuk berzakat, ya, membantu saudara-saudara kita. Zakat itu yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, amilin, mu'allafati qulubihim, gorimin, ya, fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, itu ya, itu 8 golongan yang boleh menerima zakat. Jadi orang Islam kalau udah kaya tidak boleh memperkaya diri sendiri, harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan kena sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakatnya itu tadi saya sudah jelaskan, cuma 2,5%. Kalau kita punya uang 100 juta, sudah wajib zakat. Keluarkan 2,5%, berarti 2.500.000 harus dikeluarkan untuk membantu masyarakat di sekeliling kita, fakir miskin, atau memberikan modal kepada saudara kita yang membutuhkan modal, gitu ya, dari zakat kita. Terus yang selanjutnya larangan riba. Ya, larangan riba. Nah, riba ini nih. Ini sekarang banyak pinjaman-pinjaman yang kelihatannya kayaknya menolong tapi sesungguhnya itu mengandung riba dan menyulitkan, menyusahkan orang. Satu, pinjaman online. Yang kedua, pinjaman leasing. Itu pinjaman riba yang dilarang oleh agama. Mahasiswa yang saya ajarkan jangan sampai terlibat dengan itu tadi, pinjol dan pinjaman dengan leasing. Kenapa? Karena itu adalah riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dosanya paling sedikit, yaitu sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita jauhkan perbuatan-perbuatan riba. Nah, bagaimana Pak kalau di bank? Kalau di bank itu ulama ekonomi, ahli ekonomi, dan ulama ahli fikih sudah sependapat bahwa minjam di bank itu dihalalkan. Itu udah kesepakatan ya. Nanti ya cara mekanismenya nanti diatur sama bank ya. Ahli fikih juga. Nah, terus ada sekalian, ini nilai dan prinsip ekonomi syariah. Dari nilai dasar ekonomi syariah, seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan ya, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah. Nilai-nilai tersebut ini tinggal dibaca karena waktunya sudah habis, tinggal 2 menit lagi. Terus ini ada nilai dan prinsip ekonomi syariah berdasarkan tauhid ya. Terus juga tentang Allah pencipta makhluk, semua makhluk ya. Terus juga ketiga hubungan horizontal antara manusia dan khaliknya, dan juga hubungan vertikal antara manusia dengan sama manusia. Nah, nilai-nilai nubuah tinggal dibaca ya, ini karena waktunya sudah habis. Dan ingat, dalam berbisnis itu kita harus memakai akhlaknya baginda Rasul, yaitu akhlak sifat-sifat sidik, jujur, fatonah, cerdas, tabligh, dan amanah. Artinya apa? Kalau kita menggunakan sifat ini, maka kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Orang yang jujur, hidupnya akan makmur. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan hancur. Apa? Itu sunatullah. Itu ya. Lagi aku tanya ke Mang Randi belum dibalas. Iya, siapa Belum. ini? Siap. Nah, terus selanjutnya dari sekalian, tinggal ini tugas ya di pertemuan 11 ya, kalau di kampus itu
buka ini kerjakan sesuai yang diarahkan ya di pertemuan 11 buka nanti kerjakan di situ. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tinggal 1 menit lagi bagi yang sekalian saya mau absen nih masih ada waktu 1 menit lagi. Nah, ini yang ganteng-ganteng nih udah pada menampakkan wajahnya tuh Neng tuh. Kalau mau calon suami tuh yang ganteng-ganteng tuh mau habis sholat asar. Tuh berarti rajin sholat teman-temannya tuh. Wah, ini habis sholat asar nih, siapa nih? Nabila, tuh. Calon istrinya tuh, calon istri semua yang ganteng-ganteng tuh. Sini yang tidak masuk, satu Rizky Padilla. Ada nggak nih? Ya. Nadia Nur Aulia, masuk nggak? Ini di Maskun, masuk nggak? Nggak ada ya. Nur Nadia tidak ada, di Maskun tidak ada. Nadia Silviani. Hadir Pak, hadir. Oh, hadir, buka. Ganteng nggak? Nadia Silviani, Yap. ada nggak? Nandar, ada nggak? Udah ya. Berarti yang tidak Nandar ada? Hadir. Hadir. Ya Hadir buka. Pak. Iya, berarti hadir semua nih. Nadia hadir. Itu ada sekalian. Nah, saya terima kasih. Artinya kepada adik-adik sekalian yang sudah belajar dengan maksimal, rajinnya bagus ya, sampai nilainya bagus. Ini kelas ini paling hebat. Nilainya ada yang sampai 98. Nah, ya, Masya Allah, terima kasih, Masya Allah. sampai 100 tapi ada yang sampai 98 berapa orang gitu.